Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Perbankan Syariah 1C kelompok 4 yang beranggotakan Rohana, Gita Putri Nurbaiti, Intan Devi Pramunintias, Astrika Nugrohowati, dan Latifah Nurhana. Kami akan menjelaskan tentang wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melantarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Unsur-unsur wawancara. 1. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. 2. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga bisa disebut sebagai informan. 3. Pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. 4. Ada janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Bentuk-bentuk wawancara. 1. Wawancara berita. Dilakukan untuk mencari bahan berita. 2. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. 3. Wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. 4. Wawancara pribadi. 5. Wawancara dengan banyak orang. 6. Wawancara dadakan atau mendesak. 7. Wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Jenis wawancara. 1. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. 2. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. 3. Wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya, pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Adapun tahap-tahap wawancara adalah 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan berupa menentukan maksud atau tujuan wawancara, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata, menentukan dan menghubungi narasumber, dan menyusun daftar pertanyaan. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan berupa mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, dan mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyusunan hasil wawancara. Laporan wawancara terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Tema atau topik wawancara. 2. Tujuan atau maksud dari wawancara. 3. Identitas narasumber. 4. Ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Etika dalam wawancara adalah 1. Identifikasikan diri dengan menyebutkan nama. 2. Jelaskan tujuan dan topik wawancara. 3. Datanglah tepat waktu yang dijanjikan. 4. Memperhatikan penampilan, termasuk cara berpakaian. 5. Bersikap sopan, santun, dan ramah. 6. Menggunakan bahasa yang komunikatif. Selamat pagi, di sini saya sebagai HRD yang akan mewawancarai kalian.
Selamat pagi. Selamat pagi. Ceritakan tentang diri kalian. Nama saya Gita Putri Nurbaiti. Saya alumni Perbankan Syariah dari Universitas Islam Negeri. Dan kebetulan saya belum memiliki pengalaman kerja karena baru wisuda tahun ini. Tempat tinggal saya di Tasikmadu, Karanganyar. Perkenalkan, nama saya Asrika Nugrohowati. Saya lulusan IAIN Surakarta, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya lulusan tahun ini dan alamat rumah saya di Plosorejo, Matese, Karanganyar, Jawa Tengah. Mengapa kalian memilih jurusan perbankan syariah? Ya, karena menurut saya, jurusan Perbankan Syariah bisa mempelajari berbagai ilmu, mulai dari ilmu perbankan dan ekonomi, serta mendalami ilmu agama Islam, dan dapat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis. Saya memilih jurusan perbankan syariah karena di perbankan syariah tidak hanya mempelajari tentang ilmu perbankan, tetapi di perbankan syariah kita juga diajarkan ilmu-ilmu agama. Bagaimana cara kalian membayar kuliah? Baik, sebagian besar biaya kuliah saya dibiayai oleh orang tua. Namun, saya berusaha meringankan beban orang tua dengan bekerja paruh waktu di sebuah warnet. Biaya kuliah saya masih dibayarkan oleh orang tua saya, tetapi saya juga membantunya sedikit dengan berjualan. Selain pendidikan formal, apakah kalian memiliki keterampilan lain? Ya, saat kuliah saya mengikuti kursus bahasa Inggris. Selain itu, saya juga mengikuti kursus dalam bidang IT. Saya terampil dalam bidang menjahit dan kerajinan tangan. Apa aktivitas kalian di luar lingkup kampus? Saya bekerja paruh waktu di sebuah warnet dekat kampus sebagai seorang operator. Aktivitas saya di luar kuliah yaitu mengikuti organisasi IMAKA serta berjualan buket bunga. Berapa bersaudara kalian dan coba ceritakan tentang saudara kalian. Saya merupakan anak tunggal. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak-kakak saya, cowok dan cewek, mereka sudah bekerja semua. Apakah makna pekerjaan untuk kalian? Bagi saya, pekerjaan bukan semata-mata mencari uang. Namun, bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik untuk berkontribusi bagi kemajuan perusahaan. Pekerjaan bagi saya adalah sumber rezeki. Di pekerjaan itulah saya mendapatkan uang, maka dari itu saya akan lebih bekerja keras untuk mendapatkan rezeki saya lewat pekerjaan ini. Apa kelebihan dan kekurangan kalian? Kelebihan saya adalah jujur, cepat belajar, dan bekerja keras. Sementara itu, kelemahan saya adalah sering lupa. Namun, saya berusaha mengatasi kelemahan ini dengan mencatat hal-hal penting terkait pekerjaan di buku saya. Kelebihan saya, penyabar, tidak mudah marah, dan lapang dada. Kekurangan saya tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, dan saya susah untuk bergaul. Apakah kalian lebih sering bekerja seorang diri atau dengan tim? Bergantung pada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Meskipun saya senang bekerja sendiri, saya dapat bekerja dalam tim. Saya lebih suka bekerja sendiri. Jika kalian diharuskan bekerja di dalam tim, posisi apa yang ingin Anda pilih? Ya, saya lebih suka menjadi seorang konseptor. Dengan begitu, saya bisa merencanakan langkah-langkah yang harus diambil, membuat daftar sumber daya yang diperlukan, mengidentifikasi hambatan, dan membuat ukuran kesuksesan suatu proyek. Posisi yang akan saya ambil yaitu ketua tim, karena ketua tim memiliki tanggung jawab yang besar dan saya suka tantangan. Bisakah kalian bekerja di bawah tekanan? Ya, saya pikir tekanan bisa memberikan suatu hal positif bagi saya, karena saya bisa mengeluarkan potensi, inisiatif, dan keterampilan saya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, saya bisa.
Tekanan bagi saya adalah sebuah penyemangat saya supaya lebih bekerja lebih giat dan tekun untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik lagi. Bagaimana sikap kalian terhadap kritik yang ditujukan kepada kalian? Baik, dalam pemahaman saya, manusia pada umumnya tidak suka dikritik secara sembarangan. Secara pribadi, saya menerima kritik yang diajukan kepada saya. Jika kritik itu baik dan membangun, saya dengan senang hati akan melaksanakannya demi memperbaiki diri sendiri. Jika sebaliknya, saya akan mencoba untuk mengabaikannya. Saya akan menerima kritik itu dengan lapang dada dan saya akan merubahnya jika itu salah. Menurut kalian, orang seperti apa yang sulit diajak kerjasama? Menurut saya, orang yang sulit bekerja sama adalah orang yang tidak suka bekerja keras, suka melanggar aturan, banyak mengeluh, dan tidak memperhatikan kualitas pekerjaan, dan suka menjelek-jelekan orang lain. Bagi saya, orang yang sulit untuk diajak bekerja sama yaitu orang yang keras kepala dan mementingkan diri sendiri. Apabila bawahan kalian melakukan kesalahan, apa yang kalian lakukan? Tidak ada orang yang sempurna. Saya akan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, mencari kerusakan akibat kesalahan tersebut, dan mencari penyebabnya. Setelah itu, saya akan menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar kesalahan yang serupa tidak terjadi di kemudian hari. Saya juga akan memberikan kesempatan kepada bawahan yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya. Saya akan menegur dan bertanya apakah ada kendala dalam mengerjakan tugas itu. Apa yang kalian lakukan bila bawahan kalian mengeluhkan masalah pribadinya? Baik, saya akan mencoba berbicara dengan mereka dan membiarkan mereka menceritakan masalah pribadinya. Menurut saya, mereka hanya butuh seorang pendengar yang akan mendengarkan ceritanya, tanpa harus mengadilinya. Saya akan terbuka dan menerima curhatan karyawan saya. Sesungguhnya manusia itu membutuhkan waktu istirahat dan berbicara. Apa yang akan kalian lakukan jika menghadapi masalah besar dalam pekerjaan? Baik, saya akan mencari akar masalah tersebut guna mendapatkan solusi yang tepat. Setelah itu, saya akan menjalankan solusi tersebut dalam rangka perbaikan. Dan saya juga akan menetapkan tindakan pencegahan agar masalah tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Pekerjaan bagi saya adalah sumber rezeki. Di pekerjaan itulah saya mendapatkan uang, maka dari itu saya akan lebih bekerja keras untuk mendapatkan rezeki saya. Apakah kalian bersedia bekerja lembur? Ya, saya bersedia. Itu tidak masalah bagi saya. Ya, saya bersedia. Apa yang membuat kalian tertarik bekerja di perusahaan kami? Perusahaan ini menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan saya. Dengan demikian, saya dapat berkontribusi untuk memajukan perusahaan ini. Perusahaan ini menawarkan aturan-aturan dan gaji yang baik bagi karyawannya. Seberapa baik kalian mengenal perusahaan kami? Saya cukup mengenal perusahaan ini karena banyak teman yang membicarakan dan bekerja di sini. Selain itu, saya juga melihat iklan perusahaan ini di media massa ternama. Saya sudah cukup tahu tentang perusahaan ini. Saya mengetahui perusahaan ini sejak saya kecil, dan teman-teman saya yang sudah bekerja di sini, mereka bahagia bekerja di sini. Jelaskan rencana kalian 5 tahun ke depan. Baik, jika saya diterima bekerja di sini, dalam 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi supervisor. Oleh karena itu, saya akan mempelajari dan memahami ruang lingkup kerja dan tanggung jawab dalam posisi tersebut. Setelah itu, saya akan berusaha keras memenuhi apa yang disyaratkan untuk menjadi seorang supervisor di perusahaan ini. Saya akan bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab atas tugas yang saya dapatkan nanti. Apakah kalian siap menerima tanggung jawab yang lebih besar? Ya, saya siap. Dalam pandangan saya harus siap menerima tanggung jawab yang lebih besar dan posisi yang lebih tinggi guna mencapai karir yang diinginkan. Dengan cara tersebut, saya dapat memacu diri sendiri sehingga menjadi lebih baik.
Ya, saya bersedia. Apakah kalian bersedia ditempatkan di luar kota? Ya, saya bersedia. Bekerja di perusahaan ini berarti saya harus siap menerima keputusan dan kebijakan yang berlaku. Ya, saya bersedia. Berapakah gaji yang kalian harapkan? Pertanyaan yang cukup sulit. Namun maaf, bisakah Ibu menjelaskan berapa kisaran gaji untuk posisi ini? Bisa sekitar 3 juta sampai 5 juta per bulan. Ya, saya siap menerima kisaran gaji tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan dan posisi ini. Apakah ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Benefit apa saja yang saya dapatkan jika bekerja di sini? Di perusahaan kami menyediakan asuransi kesehatan, di mana kesehatan merupakan prioritas utama saat bekerja. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dimohon tunggu pemberitahuan kabar baiknya dari perusahaan kami lewat email. Selamat pagi. Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekian video tentang wawancara dari kelompok saya. Apabila saya dan teman-teman saya mempunyai salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.